Bagaimana jika sebuah gedung yang sudah ditutup bertahun-tahun, lampunya tetap menyala, bukan karena ada rahasia di dalamnya, melainkan karena semua orang terbiasa untuk memilih diam. Dan dua orang, yaitu Raka, seorang warga sekitar yang mulai terganggu, dan Satria, seorang arsiparis kota, yang menemukan kejanggalan dokumen penutupan gedung. Mereka mengamatinya, hingga perlahan menyadari bahwa yang paling mengganggu bukan jawabannya, tapi alasan mengapa tak seorang pun merasa perlu mencari tahu. Selama 10 tahun, sebuah gedung perkantoran bertingkat di pinggiran kota dibiarkan kosong dan disegel. Tidak ada aktivitas, tidak ada penjaga, tidak ada papan proyek lanjutan. Secara resmi, gedung itu ditutup karena masalah struktural. Namun warga sekitar mengetahui satu hal yang tidak pernah dijelaskan. Lampu-lampu di beberapa lantai masih menyala setiap malam. Cahaya itu tidak berkedip, tidak berpindah-pindah secara dramatis, dan tidak disertai suara apapun. Ia hanya ada konsisten, dingin, dan seolah menunggu. Cerita mengikuti sekelompok individu yang secara terpisah memiliki alasan untuk kembali memperhatikan gedung tersebut. Seorang arsiparis kota yang menemukan kejanggalan dokumen penutupan. Seorang jurnalis lokal yang mencoba mengungkap ulang sejarah lama. Serta beberapa warga sekitar yang hidupnya secara perlahan terganggu oleh keberadaan gedung itu. Tidak ada hantu yang melompat. Tidak ada ritual. Tidak ada makhluk tak kasat mata yang menampakkan diri secara jelas. Yang ada hanyalah jejak manusia, catatan, suara samar, kebiasaan lama yang seperti terus berulang di ruang kosong. Semakin jauh penyelidikan berlangsung, semakin kabur batas antara masa lalu dan sekarang. Gedung itu tidak tampak berbahaya secara langsung, namun keberadaannya memengaruhi perilaku, ingatan, dan persepsi orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang merasa pernah bekerja di sana, meski tidak pernah tercatat. Beberapa mengingat wajah-wajah yang tak bisa mereka tempatkan. Beberapa mulai menyadari bahwa ada bagian dari hidup mereka yang hilang tanpa disadari. Tidak pernah ada jawaban pasti tentang mengapa gedung itu ditutup, siapa yang terakhir berada di dalamnya, atau apa yang sebenarnya masih berlangsung di balik lampu-lampu yang terus menyala. Gedung itu berdiri sedikit terpisah dari bangunan lain, seperti seseorang yang sengaja mengambil satu langkah mundur agar tidak ikut dalam percakapan. Letaknya di ujung kawasan yang dulu direncanakan sebagai pusat perkantoran baru, sebuah proyek ambisius yang tidak pernah benar-benar selesai. Jalan menuju ke sana masih beraspal rapi, meski retakan-retakan kecil mulai muncul di beberapa bagian, diisi rumput liar yang tumbuh tanpa izin. Dari kejauhan, gedung itu tampak biasa saja. Tingginya tidak mencolok, bentuknya pun generik, persegi panjang dengan fasad abu-abu pucat. Jendela-jendela berderet simetris, dan pintu utama dari kaca gelap yang kini tertutup rapat. Tidak ada grafiti berlebihan. Tidak ada tanda-tanda vandalisme yang dramatis. Justru kerapian itulah yang membuatnya terasa janggal. Pada siang hari, gedung itu hampir tak menarik perhatian orang-orang yang melintas. Pengendara motor, pedagang keliling, pegawai dari kompleks seberang, jarang melirik lebih dari 1 detik. Ia seperti latar belakang sesuatu yang sudah terlalu lama ada untuk dipertanyakan. Namun ketika malam turun dan lampu jalan menyala satu persatu, gedung itu berubah menjadi pusat perhatian yang sunyi. Lampu-lampu di beberapa lantainya menyala. Bukan seluruh gedung, hanya titik-titik tertentu. 2 jendela di lantai 3, 1 baris panjang di lantai 5, kadang 1 lampu di lantai 7. Lantai yang menurut sebagian dokumen bahkan tidak seharusnya ada. Cahaya itu putih, dingin, dan stabil. Tidak berkedip, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa seseorang sedang berjalan di baliknya. Lampu itu sudah menyala selama 10 tahun. Awalnya, warga sekitar mengira itu hanya masalah teknis. Mungkin listrik yang belum diputus. Mungkin sistem otomatis yang lupa dimatikan. Dalam beberapa bulan pertama, setelah gedung ditutup, orang-orang masih membicarakannya dengan nada ringan. Nanti juga mati sendiri, kata mereka. Paling cuma lampu darurat. Namun waktu berlalu, dan lampu-lampu itu tetap menyala. Tahun pertama, pembicaraan masih sesekali muncul di warung kopi dan pos ronda. Tahun kedua,
Orang-orang mulai menganggapnya sebagai kebiasaan aneh. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Tapi cukup diingat, memasuki tahun kelima. Lampu-lampu itu tidak lagi dibicarakan secara terbuka. Mereka menjadi bagian dari lanskap malam. Seperti suara jangkrik atau dengung trafo listrik. Dan sekarang, di tahun ke-10, sejak penutupan resmi gedung itu, hampir tidak ada yang benar-benar ingat kapan terakhir kali lampu tersebut mati. Di seberang jalan, sekitar 50 meter dari gedung, berdiri deretan rumah 2 lantai yang dibangun belakangan. Salah satu rumah itu milik seorang pria parubaya bernama Raka. Ia telah tinggal di sana selama 6 tahun. Cukup lama untuk menganggap gedung itu sebagai tetangga yang diam, namun tidak cukup lama untuk sepenuhnya terbiasa. Setiap malam, sebelum menutup tirai ruang tamunya, Raka selalu melirik ke arah gedung itu, bukan karena takut, bukan pula karena penasaran yang berlebihan, lebih karena kebiasaan. Seperti memastikan pintu terkunci, atau kompor sudah mati. Malam ini pun, begitu. Jam dinding menunjukkan jam 21:47. Ketika Raka berdiri di dekat jendela, secangkir teh yang sudah mulai dingin di tangannya. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jelas 2 lampu di lantai 3 gedung itu menyala, dengan intensitas yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Aneh, gumamnya pelan. Tanpa emosi tertentu, ia sudah mengucapkan kata itu berkali-kali, selama bertahun-tahun, dan setiap kali pula, kata itu kehilangan maknanya. Sedikit demi sedikit, baginya, lampu-lampu itu hanyalah bagian dari pemandangan malam. Tidak berbeda dari lampu rumah tetangga yang lupa dimatikan. Namun Raka berbeda. Ia tidak takut pada gedung itu. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang sesekali muncul di internet lokal atau grup pesan warga. Yang mengganggunya justru adalah ketiadaan penjelasan. Tidak pernah ada pengumuman resmi. Tidak pernah ada teknisi yang terlihat datang untuk memeriksa. Tidak pernah ada malam ketika lampu-lampu itu padam. Bahkan saat pemadaman listrik melanda kawasan lain. Beberapa bulan lalu, saat terjadi pemadaman bergilir akibat gangguan gardu, seluruh lingkungan mereka gelap gulita. Selama hampir 2 jam, rumah-rumah, toko kecil di ujung jalan, bahkan lampu jalan ikut mati. Namun gedung itu, entah bagaimana tetap menyala. Raka ingat betul malam itu. Cahaya dari gedung memantul di jalanan basah, menciptakan bayangan panjang yang terasa tidak pada tempatnya. Ia ingat berdiri cukup lama di depan rumah, hanya untuk memastikan bahwa matanya tidak salah. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan gedung tersebut dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai bangunan kosong, melainkan sebagai sesuatu yang masih bekerja. Di pagi hari, ketika matahari naik dan cahaya lampu tidak lagi terlihat, gedung itu kembali tampak mati. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Pintu-pintunya tetap tertutup, kaca depannya berdebu, dan pelang kecil bertuliskan ditutup sementara, masih tergantung miring di dekat pintu masuk. Tulisan pada pelang itu mulai pudar, tapi belum diganti. Raka pernah mendekat sekali, sekitar 2 tahun lalu. Bukan untuk masuk, ia tahu gedung itu disegel, melainkan hanya untuk melihat lebih dekat. Ia ingat mencium bau khas bangunan kosong, campuran debu, semen, dan sesuatu yang lembab. Tidak ada jejak kaki di sekitar pintu. Tidak ada sampah baru. Tidak ada tanda bahwa seseorang rutin keluar masuk. Namun, di salah satu jendela lantai dasar, ia melihat bayangan lampu dari dalam pantulan cahaya yang samar di balik kaca gelap. Ia tidak bercerita kepada siapapun tentang itu. Malam ini, setelah menutup tirai, Raka duduk di sofa dan mencoba kembali ke rutinitasnya. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita yang ia tidak perhatikan. Namun pikirannya terus kembali ke gedung itu, pada lampu-lampu yang tetap menyala, dengan kesetiaan yang hampir terasa personal. Di luar, angin berhembus pelan, daun-daun pohon di tepi jalan bergesekan, menciptakan suara yang berulang dan menenangkan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah, karena jika sesuatu yang aneh berlangsung selama 10 tahun, tanpa perubahan, mungkin masalahnya bukan pada keanehan itu sendiri, melainkan pada orang-orang yang sudah terlalu lama membiarkannya. Sekitar jam 22:15, Raka berdiri lagi dan membuka sedikit tirai.
hanya selebar telapak tangan. Ia melirik ke arah gedung, sekadar memastikan lampu-lampu itu masih menyala. Namun malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan perubahan yang bisa dilihat, melainkan sesuatu yang lebih halus, sebuah kesan bahwa cahaya itu tidak lagi sekedar menyala, melainkan menunggu. Raka menurunkan tirai kembali dan mematikan televisi. Ia berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Tapi bahkan ketika lampu kamar sudah dimatikan dan ia berbaring di sisi istrinya yang tertidur, bayangan gedung itu tetap ada di kepalanya. Lampu-lampu itu tidak pernah gelap, dan entah sejak kapan, Raka mulai merasa bahwa gedung itu bukan hanya terlihat dari rumahnya, melainkan juga menghadap ke arahnya. Secara administratif, gedung itu telah berhenti ada 10 tahun lalu. Bukan dalam arti fisik, bangunannya masih berdiri, utuh, dan tak tersentuh, melainkan dalam catatan, dalam sistem, dalam dokumen, yang menentukan apakah sesuatu dianggap hidup atau mati oleh kota. Pada tanggal yang tercetak rapi di lembar pengumuman resmi, gedung itu dinyatakan ditutup sementara, hingga batas waktu yang tidak disebutkan. Kata sementara, itulah yang kemudian menjadi masalah. Di kantor arsip kota, bangunan lama berlantai 2, yang terletak beberapa kilometer dari kawasan gedung tersebut, Satria menemukan kembali kata itu tanpa sengaja. Ia bukan orang yang mencari kejanggalan. Pekerjaannya justru menuntutnya untuk merapikan, menata, dan menutup urusan-urusan lama, agar tidak terus terbuka. Selama 8 tahun bekerja sebagai arsiparis, ia belajar bahwa sebagian besar kekacauan birokrasi bukan disebabkan oleh rahasia besar, melainkan oleh hal-hal kecil yang terlupakan. Selembar dokumen yang tidak pernah ditandatangani, lampiran yang tidak pernah disertakan, tanggal yang tidak pernah diperbarui. Hari itu, Satria sedang mengerjakan inventarisasi ulang arsip-arsip penutupan bangunan publik. Proyek itu dimaksudkan untuk membersihkan data sebelum sistem digital baru mulai diterapkan. Sebagian besar berkas terasa membosankan dan repetitif. Gedung A ditutup karena renovasi. Gedung B dialihfungsikan. Gedung C dibongkar. Lalu ia menemukan map abu-abu tanpa kode warna. Map itu tidak tebal, tidak pula tipis. Di bagian depannya tertulis nama gedung, nama yang sudah lama tidak ia dengar, meski ia tinggal di kota yang sama sejak lahir. Nama itu dicetak dengan font standar, tanpa cap merah atau stempel tambahan. Satria membuka map tersebut dengan sikap profesional yang nyaris otomatis. Di dalamnya terdapat surat keputusan penutupan, laporan inspeksi singkat, dan beberapa lembar korespondensi internal. Semua tampak normal pada pandangan pertama. Tanggalnya konsisten, tanda tangan pejabat terkait ada. Alasan penutupan tertulis jelas. Ketidaksesuaian standar keselamatan struktural. Tidak ada penjelasan rinci. Tidak ada foto pendukung. Tidak ada lampiran teknis. Satria bingung. Biasanya laporan seperti ini disertai minimal 1 dokumen evaluasi lanjutan. Namun ia tidak langsung menganggapnya aneh. Banyak berkas lama yang kehilangan lampiran karena perpindahan kantor atau kesalahan penyimpanan. Ia terus membaca. Pada halaman ketiga, terdapat catatan tangan kecil. Di margin kanan, tulisan itu menggunakan tinta biru yang sudah mulai memudar, dan tampaknya ditambahkan setelah dokumen dicetak. Penutupan bersifat sementara. Evaluasi ulang menyusul. Tidak ada nama, tidak ada tanggal tambahan. Satu hasil muncul. Hanya satu. Itu sendiri sudah tidak lazim. Ia mengklik hasil tersebut. Layar menampilkan ringkasan penutupan, identik dengan dokumen fisik yang ada di tangannya. Tidak ada pembaruan status. Tidak ada catatan inspeksi lanjutan. Tidak ada keputusan final, apakah gedung itu akan dibuka kembali, dialihfungsikan, atau dibongkar. Statusnya tetap sama. Ditutup sementara. Satria menoleh ke sekeliling ruangan. Kantor arsip siang itu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua, dan sesekali langkah kaki pegawai lain yang berlalu di koridor. Tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang ia baca. Ia kembali menunduk dan membuka lembar terakhir map tersebut. Di sana terdapat daftar singkat unit kerja yang sebelumnya menempati gedung itu.
tidak lengkap, hanya nama-nama divisi, tanpa rincian fungsi. Beberapa istilah terdengar samar dan terlalu umum, seperti sengaja dibuat agar tidak menarik perhatian. Di bagian bawah halaman, terdapat kolom status pemindahan. Kolom itu kosong. Satria menutup map itu dengan hati-hati dan memberi label sementara di sampingnya. Ia tidak membawa pulang dokumen tersebut. Ia juga tidak membicarakannya kepada rekan kerjanya hari itu. Namun, sejak saat itu, pikirannya mulai terganggu oleh satu pertanyaan sederhana yang terasa semakin berat setiap kali ia mengulanginya. Jika penutupan itu hanya sementara, apa yang seharusnya terjadi setelahnya? Di sisi lain kota, Raka tidak mengetahui apapun tentang map abu-abu itu. Ia hanya merasakan perubahan kecil dalam rutinitasnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia mulai terbangun lebih sering di malam hari. Tanpa alasan jelas, setiap kali terbangun, ia selalu memastikan jam. Lalu tanpa banner-banner, berniat melirik ke arah jendela. Dan setiap kali pula, ia melihat cahaya yang sama. Lampu-lampu itu seolah tidak terpengaruh oleh waktu, tidak oleh hujan, tidak oleh angin, tidak oleh pemadaman listrik. Raka pernah mencoba menghitung lantai berdasarkan posisi cahaya. Namun hasilnya selalu berbeda. Kadang ia yakin itu lantai 3 dan 5. Kadang terasa lebih tinggi, kadang lebih rendah. Seolah-olah gedung itu sendiri tidak sepenuhnya konsisten. Suatu sore, ketika Raka sedang berbincang ringan dengan tetangganya di depan rumah, ia mendengar seseorang menyebut gedung itu secara tidak sengaja. Percakapan itu singkat, nyaris terlewat. Dulu katanya cuma tutup sementara ya, tapi ini sudah 10 tahun. Ujar tetangga itu sambil tertawa kecil. Tidak ada yang menanggapi. Tawa kecil itu menggantung sebentar di udara. Lalu percakapan beralih ke topik lain. Namun, kalimat itu tertinggal di kepala Raka. Tutup sementara. Kata-kata itu terdengar seperti janji yang tidak pernah ditepati. Atau proses yang tidak pernah diselesaikan. Sesuatu yang seharusnya bergerak, namun berhenti di tengah jalan. Malam itu, Raka kembali berdiri di dekat jendela. Ia tidak membuka tirai kali ini. Ia hanya berdiri cukup dekat untuk merasakan keberadaan gedung di seberang jalan. Meski ia tidak bisa melihatnya secara langsung. Ia membayangkan map abu-abu di kantor arsip kota. Meski ia tidak tahu apa-apa tentang Satria atau pekerjaannya, ia membayangkan kertas-kertas yang ditandatangani, keputusan yang diambil tanpa benar-benar diselesaikan. Dan di balik semua itu, sebuah gedung yang tetap menyala, setia pada status sementara, yang tidak pernah berubah. Lampu-lampu itu tidak memberi tanda bahaya, tidak berkedip sebagai peringatan, tidak mati sebagai penutup. Mereka hanya menyala. Dan di dalam keheningan itu, perlahan mulai terasa bahwa penutupan resmi bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan awal dari proses yang tidak pernah diawasi siapapun. Tidak ada satupun warga di sekitar gedung yang bisa mengatakan dengan pasti kapan pertama kali mereka memperhatikan lampu-lampu itu menyala. Jika ditanya, jawaban mereka selalu samar, tertunda, atau dipenuhi jeda yang tidak perlu. Seolah-olah ingatan tentang gedung tersebut tidak tersimpan dalam satu peristiwa jelas, melainkan tersebar dalam potenggen-potenggen kecil yang sulit disatukan. Di warung kopi kecil di sudut jalan, tempat beberapa warga biasa berkumpul setiap pagi, gedung itu jarang dibicarakan secara langsung. Ia muncul dalam kalimat setengah jadi, dalam lelucon yang tidak dilanjutkan, atau dalam jeda sunyi ketika percakapan tiba-tiba berhenti. Dulu sebelum ditutup, tempat itu ramai ya, ujar seorang warga di sana. Tidak ada yang bertanya ramai seperti apa. Tidak ada yang meminta penjelasan lebih lanjut. Kalimat itu cukup untuk kemudian ditinggalkan begitu saja. Raka memperhatikan pola itu sejak beberapa hari terakhir. Ia mulai lebih peka terhadap cara orang-orang menyebut gedung tersebut, atau justru menghindarinya. Ada sesuatu dalam nada suara mereka yang berubah, bukan menjadi takut, melainkan menjadi hati-hati, seperti membicarakan seseorang yang pernah dikenal baik, namun kemudian menghilang tanpa pamit. Salah satu yang paling sering menyebut gedung itu adalah Bu Ratna, pemilik warung. Perempuan itu
Setelah tinggal di kawasan tersebut lebih dari 20 tahun, ia menyaksikan pembangunan gedung dari awal, lengkap dengan kedatangan truk-truk besar dan pekerja proyek yang memenuhi jalanan. Namun ketika Raka mencoba bertanya lebih jauh, Bu Ratna selalu menjawab dengan kalimat pendek dan aman. Isinya kantor-kantor biasa, orang-orang kerja, pulang sore. Tidak ada yang aneh di sana, Katanya sambil menuang kopi. Kenal orang yang kerja di sana. Tanya Raka. Kenal wajahnya, tapi nama tidak ingat, sudah lama. Ujar Bu Ratna sambil mengangkat bahu. Raka tidak memaksa. Ia mulai menyadari bahwa ingatan tentang gedung itu memiliki batas yang tidak jelas. Orang-orang mengingat keberadaannya, tapi tidak detail. Mereka mengingat keramaian, tapi tidak aktivitas. Mereka mengingat orang-orang, tapi tidak identitas. Di kompleks rumah sebelah, tinggal seorang pria bernama Hadi, mantan satpam yang kini bekerja serabutan. Usianya sekitar 50 tahun. Tubuhnya masih tegap, dan ia dikenal jarang berbicara, kecuali ditanya. Suatu sore, Raka bertemu dengannya di depan rumah saat Hadi sedang memperbaiki pagar. Mas Hadi pernah jaga di gedung itu? Tanya Raka, berusaha terdengar santai. Hadi berhenti sejenak, tangannya masih memegang obeng, matanya menatap ke arah pagar tanpa fokus. Jeda itu berlangsung terlalu lama untuk sebuah pertanyaan sederhana. Pernah. Jawabnya. Berapa lama? Hanya sebentar. Jawaban itu cepat, hampir refleks. Raka menunggu, tapi Hadi tidak melanjutkan. Setelah beberapa detik, ia kembali bekerja, seolah percakapan telah selesai. Raka berdiri sejenak, lalu mengangguk kecil dan masuk ke rumahnya. Malam itu, Raka terbangun sekitar pukul 2 pagi. Ia tidak bermimpi buruk, tidak pula mendengar suara apapun. Ia hanya terbangun, seperti seseorang yang dipanggil tanpa suara. Dalam kegelapan kamar, ia menatap langit-langit, lalu perlahan bangkit dan berjalan ke jendela. Tirai masih tertutup, namun cahaya putih itu menembus tipis dari sela-selanya. Raka membuka tirai sedikit dan menatap gedung di seberang. Lampu-lampu itu menyala seperti biasa, namun ada satu hal kecil yang baru ia sadari. Jendela-jendela yang menyala selalu berada di posisi yang sama, tidak pernah berpindah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Seolah-olah ada ruangan-ruangan tertentu yang selalu aktif, sementara yang lain dibiarkan gelap selamanya. Raka mencoba membayangkan isi ruangan itu. Meja, kursi, lemari arsip, barang-barang yang ditinggalkan begitu saja saat penutupan. Ia membayangkan debu yang menumpuk perlahan, tanpa pernah benar-benar menutupi cahaya lampu. Di tempat lain, Satria melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan tidak nyaman yang semakin sulit diabaikan. Ia mulai membuka arsip-arsip lama yang berkaitan dengan periode penutupan gedung tersebut. Ia menemukan beberapa nama yang berulang di berbagai dokumen. Notilan rapat, daftar hadir, surat tugas. Nama-nama itu muncul selama 2 atau 3 tahun, lalu menghilang. Tidak ada catatan mutasi, tidak ada catatan pensiun. Mereka seolah berhenti ada dalam sistem. Satria mencoba mencari salah satu nama di database kependudukan internal. Hasilnya nihil. Ia duduk lama di depan layar komputer, memperhatikan kolom hasil pencarian yang kosong. Bukan karena terkejut, melainkan karena muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Seperti baru menyadari bahwa sesuatu yang ia anggap wajar ternyata tidak pernah benar-benar masuk akal. Sore itu, sebelum pulang, Satria melewati lorong arsip lama yang jarang digunakan. Di salah satu rak, ia melihat kotak kardus tanpa label. Kardus itu tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri cukup lama di depannya, lalu melanjutkan langkahnya. Di kawasan gedung, sore berubah menjadi malam. Lampu jalan menyala, rumah-rumah menutup jendela, aktivitas mereda. Gedung itu kembali menjadi satu-satunya sumber cahaya yang konsisten. Raka berdiri di teras rumah, menghirup udara malam. Ia tidak lagi menatap gedung itu secara langsung. Ia hanya merasakan kehadirannya, seperti seseorang yang berdiri di belakang punggung, tanpa menyentuh. Ia teringat percakapan-percakapan singkat, jawaban yang terpotong, jeda-jeda yang terlalu panjang. Semua orang tampaknya pernah bersentuhan dengan gedung itu,
namun tidak ada yang benar-benar tinggal di ingatan mereka. Seolah-olah, gedung itu tidak hanya ditutup secara fisik, tetapi juga secara perlahan dikeluarkan dari memori kolektif. Lampu-lampu itu tetap menyala, dan di balik cahaya yang stabil dan dingin itu, ada kesan bahwa gedung tersebut tidak hanya menyimpan ruang kosong, melainkan juga jejak orang-orang yang pernah lewat, dan tidak pernah sepenuhnya pergi. Ketika Raka pertama kali mencoba menghitung jumlah lantai gedung itu, ia melakukannya tanpa tujuan khusus. Ia hanya berdiri di depan jendela pada suatu sore yang lengang, dan membiarkan matanya mengikuti garis vertikal bangunan dari bawah ke atas. Ia menghitung jendela demi jendela, lantai demi lantai, seperti seseorang yang sedang mengisi waktu. 1, 2, 3. Ia berhenti sejenak di lantai ketiga. Lantai tempat 2 lampu selalu menyala. Cahaya itu tampak lebih terang saat senja, ketika langit belum sepenuhnya gelap dan kontrasnya lebih terasa. Ia melanjutkan menghitung. 4, 5. Di lantai 5, deretan lampu panjang menyala hampir setiap malam. Jendelanya lebih banyak, cahayanya lebih rata, seolah-olah lantai itu pernah menjadi pusat aktivitas. 6. Ia merasa bingung. Jika ia tidak salah ingat, sebagian orang pernah menyebut gedung itu hanya memiliki 6 lantai. Namun dari sudut pandangnya, selalu tampak ada sesuatu di atas lantai ke-6. Bukan sekadar atap, ada jendela, atau setidaknya bayangan jendela yang tersamar oleh jarak dan sudut pandang. Raka menggeser posisinya sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Di bagian paling atas gedung, ada 1 lantai lagi. Jendelanya lebih sempit, tidak banyak, dan di salah satunya, lampu menyala. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk tidak bisa diabaikan. Lantai ke-7, ia menurunkan pandangannya dan mencoba mengingat kembali percakapan-percakapan yang pernah ia dengar. Tidak ada yang pernah secara eksplisit menyebut lantai 7. Tidak ada yang berkata, di lantai 7, atau ruang di atas. Semua selalu berhenti di angka 6, atau tidak menyebut jumlah lantai sama sekali. Raka mengeluarkan ponselnya dan membuka pencarian daring. Ia mengetik nama gedung itu, lalu menambahkan kata lantai. Hasilnya minim. Beberapa artikel lama tentang pembangunan kawasan tersebut menyebutkan gedung perkantoran 6 lantai. Tidak ada foto detail, tidak ada denah. Ia menyimpan ponselnya kembali. Perasaan tidak nyaman perlahan mengendap. Di kantor arsip kota, Satria menghadapi kebingungan serupa. Meski dari arah yang berbeda, ia sedang menyusun ulang daftar bangunan publik yang ditutup sementara, memastikan setiap entry memiliki data teknis yang konsisten. Ketika sampai pada gedung itu, ia berhenti. Di kolom jumlah lantai, tertulis angka 6. Namun di laporan inspeksi singkat yang terlampir, terdapat catatan tentang akses tangga darurat hingga lantai atas. Kata atas itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tidak disebutkan lantai berapa. Tidak pula ada diagram bangunan. Satria membuka dokumen lain yang masih terkait. Sebuah notilan rapat teknis yang diadakan beberapa minggu sebelum penutupan. Di sana, ia menemukan kalimat yang membuatnya membaca ulang dengan lebih lambat. Beberapa ruangan di lantai tambahan tidak termasuk dalam evaluasi tahap awal. Satria menutup mata sejenak. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak ingin disebutkan secara eksplisit. Sesuatu yang sengaja dibiarkan menggantung dalam istilah umum, tanpa detail yang bisa dipertanyakan. Ia mencari denah gedung. Seharusnya ada. Ia menyisir katalog arsip fisik, lalu beralih ke sistem digital. Ia menemukan 1 file denah, resolusi rendah, tanpa tanggal jelas. Denah itu menunjukkan 6 lantai dan 1 atap. Tidak ada lantai tambahan, tidak ada ruang ekstra. Namun, di pojok kanan bawah denah tersebut, terdapat kode revisi. R3. Biasanya, kode itu berarti dokumen telah direvisi setidaknya 3 kali. Satria tidak menemukan versi R1 atau R2. Ia mulai merasakan pola yang mengganggu. Setiap kali sesuatu mendekati kejelasan, bagian sebelumnya justru menghilang. Seolah-olah catatan tentang gedung itu tidak dihapus sepenuhnya, tetapi disederhanakan secara sistematis. Cukup untuk tetap terlihat sah. Cukup kabur
untuk tidak pernah dipastikan. Di lingkungan sekitar gedung, malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, menahan cahaya bulan. Lampu-lampu gedung menyala seperti biasa, menjadi satu-satunya titik terang yang menembus langit kusam. Raka berdiri di depan rumah, kali ini dengan teropong kecil yang dulu ia gunakan untuk mengamati burung. Ia merasa sedikit konyol saat mengarahkannya ke gedung, namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa malu pada diri sendiri. Melalui lensa teropong, detail gedung menjadi lebih jelas. Ia melihat bahwa jendela di lantai paling atas tidak sejajar sempurna dengan lantai-lantai di bawahnya. Tingginya sedikit berbeda. Jarak antar jendelanya tidak konsisten, seperti lantai yang ditambahkan belakangan. Atau diubah fungsinya tanpa menyesuaikan fasad sepenuhnya. Dan di balik salah satu jendela itu, lampu menyala dengan warna yang sedikit berbeda. Tidak sepenuhnya putih, ada semburan kekuningan yang samar. Raka menurunkan teropong dan menghela napas panjang. Keesokan paginya, ia bertemu kembali dengan Bu Ratna di warung. Percakapan mereka ringan, hampir otomatis, sampai Raka memutuskan untuk menyelipkan satu pertanyaan kecil. Bu, gedung itu dulu lantainya ada berapa ya? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menuang air panas ke gelas, menambahkan gula, lalu mengaduknya perlahan. Suara sendok beradu dengan kaca terdengar lebih nyaring dari biasanya. 6. Apakah ibu yakin? Bu Ratna mengangkat pandangannya. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk membuat Raka menyesal telah bertanya. Kenapa? Tanya begitu. Kadang malam kelihatan ada lampu di atas. Bu Ratna tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Mungkin pantulan atau lampu atap. Raka mengangguk. Ia tahu jawaban itu tidak dimaksudkan untuk dilanjutkan. Di rumahnya, Raka kembali membuka tirai saat malam tiba. Ia tidak lagi menghitung lantai. Ia hanya memperhatikan perbedaan kecil yang sebelumnya luput. Posisi lampu, tinggi cahaya, bayangan samar di balik kaca. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang perlahan. Lampu di lantai paling atas, lantai yang tidak pernah disebut siapapun, tidak menyala setiap malam. Namun ketika menyala, waktunya selalu sama. Selalu setelah pukul 2 dini hari, selalu padam kembali sebelum fajar. Seperti mengikuti jadwal yang hanya diketahui oleh gedung itu sendiri. Di kantor arsip, Satria menutup map abu-abu itu dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Ia tidak mencatat temuannya. Ia tidak melaporkannya. Namun untuk pertama kalinya, sejak menemukan dokumen itu, ia menempelkan secari kertas kecil di dalam map, tanpa nomor arsip, tanpa tanda tangan. Di kertas itu, ia menulis satu kalimat. Jumlah lantai tidak konsisten. Ia menyimpan map itu kembali ke rak, lalu mematikan lampu ruang arsip. Saat berjalan keluar, ia merasakan dorongan aneh untuk menoleh ke belakang. Bukan ke rak, melainkan ke arah jendela kecil di ujung lorong. Ia tidak melihat apa-apa di sana, namun perasaannya bahwa ada sesuatu yang sengaja tidak disebutkan, bukan karena dilupakan, melainkan karena tidak ingin dikenali.